Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renarsto Avandi, NRP 01211940000056 dari kelas MPIP akan menjelaskan mengenai elektroda pembanding. Dalam suatu sel elektrolisis, kita mengenal adanya tiga elektroda, yaitu elektroda pembanding, elektroda kerja, dan elektroda lawan. Untuk elektroda pembanding sendiri memiliki fungsi yaitu untuk mengukur potensial dari elektroda kerja. Dan elektroda kerja atau biasa disebut dengan elektroda indikator merupakan elektroda di mana tempat suatu reduksi dan oksidasi dari suatu analit itu terjadi. Dan yang ketiga adalah elektroda lawan atau elektroda bantu, itu berfungsi untuk mengukur arus dari terjadinya redoks suatu analit seperti itu. Lalu, apa sih elektroda pembanding itu? Nah, elektroda pembanding adalah elektroda yang mempunyai harga potensial tetap dan harga potensial setengah selnya diketahui konstan dan tidak peka terhadap komposisi larutan. Artinya, elektroda pembanding ini harus bersifat inert, lalu reversibel dan bersifat konstan untuk potensial selnya. Lalu apa sih syarat elektroda pembanding itu? Syarat elektroda pembanding ini dapat diklasifikasi menjadi 4 syarat utama, yaitu yang pertama adalah mematuhi persamaan nurse yang bersifat reversibel atau bolak-balik, dan yang kedua adalah memiliki potensial elektroda yang konstan oleh waktu. Yang ketiga yaitu segera kembali ke harga potensial semula apabila dialiri arus yang kecil, yang artinya harus bersifat konstan. Dan yang keempat adalah hanya memiliki efek histeresis yang kecil jika diberi suatu siklus suhu. Efek histeresis ini adalah merupakan efek ketergantungan di mana suatu elektroda pembanding itu harus bersifat stabil dan tidak bergantung terhadap suhu dari kondisi di mana elektroda pembanding itu terjadi seperti itu. Lalu jenis elektroda pembanding itu ada dua macam, yaitu yang pertama adalah elektroda pembanding primer dan yang kedua adalah elektroda pembanding sekunder. Untuk elektroda pembanding primer ini merupakan memiliki potensial setengah selnya itu bernilai 0 dalam keadaan standar, di mana keadaan standar itu adalah pada tekanan 1 atmosfer, suhu 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin, dan konsentrasi 1 molar. Untuk contohnya sendiri yaitu elektroda hidrogen standar atau dalam bahasa Inggris singkatannya adalah SHE. Namun elektroda pembanding primer ini jarang digunakan dalam proses analisis. Tetapi hal ini penting karena elektroda standar dari elektroda pembanding primer ini biasanya digunakan untuk menentukan standar potensial sel pada setengah sel dari suatu sel elektrokimia. Nah, yang kedua adalah elektroda pembanding sekunder, di mana potensial setengah selnya itu tidak bernilai 0. Di mana contohnya di sini adalah elektroda kalomel atau Hg2Cl2 dan elektroda perak atau AgAgCl. Nah, elektroda pembanding sekunder ini lebih sering ditemukan di pasaran, dikarenakan lebih praktis penggunaannya dalam suatu sel elektrolisis atau sel elektrokimia. Nah, ini merupakan contoh elektroda pembanding sekunder di mana merupakan fokus utama dari presentasi kali ini, yaitu yang pertama adalah elektroda kalomel atau biasa disebut dengan elektroda GHG2Cl2 dan elektroda perak atau elektroda AgAgCl. Nah, yang pertama adalah elektroda kalomel. Untuk elektroda kalomel ini terbuat dari tabung gelas atau plastik dengan panjang kurang lebih 10 cm dan garis tengah 0,5 sampai 1 cm yang dicelupkan ke dalam air raksa yang kontak dengan lapisan pasta Hg2Cl2 di mana terdapat pada tabung bagian dalam yang berisi campuran Hg atau raksa, Hg2Cl2 dan KCl jenuh, serta dihubungkan dengan larutan KCl jenuh melalui lubang kecil. Di sini elektroda kalomel ini dipengaruhi oleh adanya konsentrasi KCl ini. Apabila KCl jenuh ini diganti dengan KCl dengan konsentrasi yang berbeda, misalnya KCl 1 molar, maka potensial selnya itu berbeda. Nah, ini merupakan notasi sel. Awalnya itu pengertian dari kalomel itu sendiri. Kalomel adalah senyawa raksa 1 klorida atau dalam rumus kimianya sendiri adalah Hg2Cl2. Untuk notasi sel dari elektroda ini adalah Hg garis lurus Hg2Cl2, KCl 2 garis lurus. Nah, bisa juga ditulis apabila digunakan KCl jenuh maka ditulis Hg straight Hg2Cl2
jenuh dalam kurung, koma, KCl dalam kurung jenuh, garis 2. Nah, apabila diganti dengan konsentrasi 1 molar, bisa dikondisikan yaitu misalnya dalam KCl dalam kurung 1 molar, seperti itu. Nah, di bagian kanan ini merupakan alat dari elektroda kalomel yang biasa digunakan dalam suatu industri atau dalam suatu sel elektrokimia. Nah, reaksi pada elektroda kalomel ini sendiri yaitu Hg2Cl2 plus 2 elektron menjadi produknya yaitu 2Hg plus 2Cl minus, di mana Hg di sini mengalami proses reduksi dari bilangan oksidasi yaitu plus 1 menjadi 0 yang ada pada Hg ini. Nah, untuk nilai potensialnya sendiri bisa dihitung melalui persamaan Nernst di mana ada pada gambar di sini. Nah, besarnya bila dihitung dengan persamaan Nernst ini, elektroda pembaling sekunder dalam kalomel ini yaitu plus 0,242 volt bila digunakan KCl jenuh dibandingkan dengan nilai potensial elektroda hidrogen standar pada temperatur 25 derajat Celcius. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu E sama dengan E0 Hg2Cl2 garing Hg min RT per NF log Cl minus kuadrat. Untuk RT per F ini, di mana R merupakan konstanta gas, T merupakan temperatur, dan F merupakan bilangan Faraday. Bila dimasukkan angka-angkanya didapatkan angka yaitu 0,05916. N-nya ini sendiri merupakan ekivalen dari Cl minus di mana koefisiennya dari Cl minus tadi itu 2 yaitu sehingga bilangan ekivalen dari Cl minus ini yang digunakan dalam suatu reaksi elektrokimia ini yaitu 2. Nah, ini kuadrat dari Cl minus ini sendiri didapat dari koefisien reaksi dari reaksi redoks dari elektroda kalomel sendiri yang ada pada slide sebelumnya. Nah, selanjutnya melalui perhitungan Hg2Cl sel dari Hg2Cl2 garing Hg ini dimasukkan yaitu bernilai 0,2682 minus 0,05916 per 2 log Cl minus kuadrat. Apabila digunakan KCl jenuh, maka didapatkan E selnya itu yaitu 0,242 volt ini. Nah, apabila digunakan misalnya KCl 1 molar, maka karena koefisien atau ekivalen KCl dan Cl minus itu sama, yaitu bernilai 1, maka tinggal memasukkan yaitu KCl sama dengan Cl minus sama dengan 1 molar dimasukkan dalam persamaan Nernst tersebut. Untuk log 1 ini sendiri bernilai 0, di mana 0 kali 0,05916 per 2 ini bernilai 0, maka dapat disimpulkan bahwa apabila digunakan KCl 1 molar didapatkan E selnya itu yaitu 0,2682 volt. Nah, ini merupakan bagian-bagian dari elektroda kalomel di mana pada gambar ini terdapat larutan KCl, raksa, lalu ada kalomel dan KCl, lalu di sini ada ujung wall atau cotton wall, ini kristal KCl dan bahan poros di mana masing-masing bagiannya itu memiliki fungsinya tersendiri-sendiri. Nah, ini merupakan penjelasannya yaitu pada elektroda ini terdiri dari tabung utama yang mengandung komponen untuk reaksi elektroda yaitu raksa 1, klorida atau Hg2Cl2, dan ion-ion klorida bebas yang didukung oleh garam KCl. Nah, larutan penghubung ini mempunyai 2 fungsi, di mana pertama ini berfungsi untuk menjaga ujung wall dari kekeringan, dan yang kedua adalah berfungsi sebagai garam penghubung antara elektroda pembanding dengan elektroda kerja. Nah, selanjutnya bagian ujung yang berbentuk poros ini di mana akan berkontak langsung dengan larutan analit, maka diharuskan mampu menghantarkan listrik antar larutan, tetapi dapat menjaga larutan tidak saling bercampur. Maka dari itu diperlukan bahan yang setidaknya itu mampu menghantarkan listrik. Contohnya itu adalah bahan keramik. Nah, ini merupakan susunan alat dari dalam satu sel elektrokimia apabila digunakan elektroda pembanding yaitu elektroda kalomel. Di mana apabila misalnya diganti elektroda perak, maka diganti pada bagian ini. Nah, selanjutnya pada elektroda kalomel ini akan dihubungkan pada voltmeter, di mana akan dibaca pada voltmeter ini sendiri untuk potensial selnya. Nah, selain
elektroda pembanding, maka digunakan pola elektroda kerja di mana juga penting dalam suatu sel elektrokimia, yaitu tempat terjadinya reduksi oksidasi. Nah, selanjutnya perbedaan potensial selnya ini sendiri akan dibandingkan dengan elektroda pembanding, dan perbedaan itu akan dapat dibaca pada voltmeter ini. Seperti itu. Nah, untuk elektroda yang kedua yaitu elektroda perak. Elektroda perak ini mirip dengan elektroda kalomel, namun yang membedakan ini adalah dijenuhkan pada AgCl, terdiri dari suatu elektroda perak yang dicelupkan ke dalam larutan KCl yang dijenuhkan dengan AgCl. Jika dibandingkan dengan elektroda kalomel, elektroda perak ini lebih unggul dalam temperatur yang tinggi. Artinya apabila suhu yang terjadi pada sel elektrokimia diatur pada suhu yang tinggi, maka lebih baik digunakan elektroda perak itu. Namun elektroda ini memiliki kekurangan, di mana elektroda AgCl ini mempunyai kecenderungan untuk bereaksi dengan larutan membentuk kompleks perak yang tidak larut, yang memungkinkan menyumbat jembatan garam yang menghubungkan larutan dan elektroda. Nah, ini notasi selnya, yaitu Ag garis AgCl, KCl dalam dua garis lurus sama dengan elektroda kalomel. Apabila digunakan KCl jenuh, maka penulisannya menjadi Ag garis AgCl jenuh, KCl jenuh. Apabila diganti KCl 1 molar, maka yang biasa digunakan. Nah, ini reaksi pada elektroda perak, yaitu reaksi yang terjadi adalah AgCl plus E- menjadi Ag plus Cl-, di mana Ag di sini sama dengan elektroda kalomel Hg2Cl2 tadi, di mana Hg mengalami proses reduksi dari +1 menjadi 0, Ag di sini juga mengalami proses reduksi, yaitu dari +1 menjadi 0. Di sini koefisien reaksi dari Cl- yaitu 1 yang membedakan dengan elektroda kalomel, sehingga perhitungan persamaan nurse-nya pun juga berbeda. Nah, ini besarnya nilai potensial dari elektroda ini yaitu plus 0,2046 volt dibandingkan dengan nilai potensial EHS pada temperatur 25 derajat Celcius. Nah, di sini 0,2046 ini apabila dalam kondisi KCl jenuh. KCl jenuh ini apabila KCl itu diganti dengan 1 molar, maka E-sel dari elektroda perak pun ini juga berbeda. Nah, dimasukkan angka-angkanya yaitu RT per F sama dengan tadi, yaitu 0,05916, namun N-nya itu sendiri bernilai 1. Di sini log Cl minusnya pangkat 1 dikarenakan koefisien dari reaksi tadi, yaitu pangkat dari koefisien reaksi dari Cl minus yaitu 1. Untuk E-sel dari AgCl garing Ag ini merupakan yaitu 0,222 volt. Lalu apabila misal digunakan KCl 1 molar, maka log 1 sama dengan 0 kali 0,05916 yaitu 0. 0,222 min 0 sama dengan 0,222 volt. Nah, apabila digunakan KCl 1 molar, maka E-selnya dapat diketahui 0,222 volt. Apabila misal contoh lain, misal digunakan KCl 3,5 molar, itu dihasilkan E-selnya itu yaitu 0,199 volt. Nah, dapat disimpulkan di sini bahwa elektroda perak ini pun juga dipengaruhi oleh konsentrasi KCl yang digunakan. Baik itu apakah KCl jenuh atau KCl dalam 1 molar, 2 molar atau seterusnya. Sama dengan elektroda Hg2Cl2, Hg2Cl2 atau elektroda kalomel. Nah, ini merupakan bagian-bagian dari elektroda perak di mana terdapat larutan KCl plus 2 tetes AgNO3, yaitu kawat, lalu ada kawat perak yang dilapisi AgCl dan ada bahan poros. Elektroda ini konstruksi dasarnya terdiri dari kawat perak yang dilapisi
dengan lapisan tipis perak klorida yang dicelupkan dalam larutan KCl yang diberi beberapa tetes larutan perak nitrat. Larutan yang jenuh ini kemudian akan berhubungan dengan AgCl, di mana larutan ini berfungsi sebagai larutan garam atau inner solution dan sebagai garam penghubung. Untuk bahan dari bahan poros ini sama dengan elektroda Kalmel tadi, di mana juga karena nantinya bahan poros elektroda perak ini akan berkontak langsung dengan analit, maka digunakan bahan yang menghantarkan listrik. Contohnya itu adalah keramik, seperti itu, dan harus tidak bereaksi dengan larutan analit yang digunakan atau bersifat inert. Nah, sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.